헬로 토박카루다 2022년 AFF 미쓰비시 엘렉트릭컵 23명의 명단을 발표하겠습니다. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengumumkan 23 pemain yang terpilih untuk mengikuti Piala AFF 2022, Sandy Walsh dan Elkan Bagnot, serta 3 nama lain tersisih. Seperti diketahui, pelatih asal Korea Selatan itu memutuskan nama-nama tersebut setelah para pemain Timnas Indonesia menuntaskan pemusatan latihan di Bali, selama 3 pekan. Hasilnya, ada beberapa nama Timnas Indonesia yang akhirnya diputuskan Sintayong untuk tidak diikutsertakan. Mereka adalah Elkan Bagnot dan Sandy Walsh, serta Muhammad Ferrari, Muhammad Zaki, dan Andi Setio juga tersisih. Para pemain telah menunjukkan perkembangan yang baik dan bagus selama pemusatan latihan di Bali. Kami memilih pemain sesuai kebutuhan tim, kata Sintayong dalam rilis federasi. Para pemain telah siap mengikuti Piala AFF 2022. Masih ada beberapa hari lagi untuk mematangkan taktik dan strategi jelang laga perdana melawan Kamboja, 23/12, tambahnya. Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan, optimistis dengan nama-nama pemain yang sudah dipilih pelatih dapat membawa pulang hasil terbaik. Kami optimistis dengan nama-nama pemain yang dipilih pelatih Sintayong mampu membawa Indonesia meraih juara Piala AFF 2022, kata Iryawan, dalam laman federasi. Saya berharap pemain terus kerja keras, disiplin, dan berjuang maksimal, lanjutnya. Nadeo Argawinata, Bali United. Muhammad Riyandi, Persis Solo. Syahrul Fadilah, Persikabo 1973. Rizky Ridho, Persebaya Surabaya. Pratama Arhan, Tokyo Verdy. Jordi Amat, Johor Darul Takzim. Asnawi Mangkualam, Ansan Greeners. Fahrudin Arianto, Madura United. Edo Febriansyah, Rans Nusantara FC. Hansamuyama, Persija. Rahmat Irianto, Persib Bandung. Marcelino Ferdinand, Persebaya Surabaya. Ricky Kambuaya, Persib Bandung. Syahrian Abimanyu, Persija Jakarta. Yakob Sayuri, PSM Makassar. Mark Klok, Persib Bandung. Witan Sulaiman, AS Trencin. Sadil Ramdhani, Sabah FC. Egy Maulana Fikri, Vionslet Moreivis. Muhammad Rafli, Arema FC. Ilyas Pasojevic, Bali United. Ramadan Sananta, PSM Makassar. Dendi Sulistiawan, Bayangkara FC. Laga kandang Indonesia di Piala AFF bisa dihadiri penonton. Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan pada hari ini, Rabu, tanggal 7 Desember tahun 2022, memantau pemusatan latihan atau training camp, TC, Timnas Indonesia di Bali yang telah berlangsung sejak tanggal 28 November lalu. Pertandingan kandang Timnas Indonesia pada Piala AFF 2022 dipastikan bisa dihadiri penonton. Tim Garuda menjadikan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, sebagai kandang. Upaya yang dilakukan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menghadirkan penonton pada laga kandang Timnas Indonesia di SUGBK pada Piala AFF 2022 berujung manis setelah keluarnya izin dari kepolisian. Permohonan Ketua Umum PSSI dijawab oleh Mabes Polri melalui Surat Izin bernomor C-430/XIIYAN 2/1/2022, Baintelkam yang mengizinkan pertandingan AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 dapat dihadiri penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta dengan proses yang ketat.
Alhamdulillah, usaha keras kita dalam meminta izin untuk menghadirkan penonton pada 2 laga kandang timnas senior di babak penyisihan grup Piala AFF di Stadion Gelora Bung Karno, SUGBK, dikabulkan oleh Mabes Polri, kata Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin, tanggal 19 Desember tahun 2022. Menurut jadwal, Indonesia akan menjamu Kamboja pada Jumat, 23/12, di mana permohonan Ketua Umum PSSI bisa disaksikan langsung oleh 30.000 penonton. Sedangkan ketika timnas menjamu Thailand di tempat yang sama pada tanggal 29 Desember, Iwan Bule memohon 50.000 penonton hadir dalam SUGBK. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Bapak Menpora Zainuddin Amali dan pihak-pihak lainnya yang telah merestui serta membantu terwujudnya keinginan dari para penggemar sepak bola Indonesia, katanya menambahkan. Apa yang diperjuangkan Iwan Bule untuk menghadirkan penonton ke stadion bukannya tanpa alasan, karena para supporter yang menjadi pemain ke-12 itu bisa menjadi penambah semangat para pemain timnas dalam perjalanannya meraih trofi Piala AFF untuk kali pertamanya. Namun, Iwan Bule pun meminta kepada calon penonton nantinya untuk selalu tertib dan menaati peraturan yang diterapkan pihak penyelenggara. Mari kita jaga kepercayaan yang diberikan pihak kepolisian kepada kita ini dalam mendukung timnas senior di SUGBK nanti. Mohon saudara-saudaraku para supporter yang hadir untuk selalu tertib dan mengikuti aturan-aturan yang berlaku, sehingga kondisi dari awal hingga akhir berjalan kondusif, imbau Iwan Bule. Upaya keras Iwan Bule ini pun diapresiasi supporter timnas. Terima kasih Ketua PSSI atas upayanya. Akhirnya kita bisa memberikan dukungan langsung kepada timnas di stadion, kata Zamroni, supporter asal Lebak Bulus. Keberadaan pemain keturunan memang masih menjadi perdebatan hangat, meskipun menjadi pilihan Shin Tae-yong demi memperkuat tim asuhannya. Banyak pemain keturunan yang berkarir di Eropa yang masuk dalam daftar naturalisasi. Kabar terbaru terdapat 1 pemain yang dicoret dari daftar tersebut. Meskipun sebelumnya sudah disebut-sebut bakal masuk ke skema permainan Shin Tae-yong, dialah Zico Sore yang dicoret sesuai pernyataan Indra Syafri selaku Direktur Teknik PSSI. Kondisi ini memunculkan peluang pemain keturunan lain yang bisa menggantikan posisi Zico Sore. Setidaknya ada 3 pemain yang berpotensi, berikut di antaranya. 1. Danny van den Heuvel, Leeds United U21. Danny van den Heuvel berposisi sebagai kiper, kualitas yang dimiliki bisa diandalkan sebagai pelapis Cahya Supriyadi. Sosoknya saat ini bermain di Leeds United U21. Meski tergabung dalam tim cadangan namun ia bermain secara reguler di Premier League 2. Usianya masih 19 tahun, Van den Heuvel juga berpengalaman di timnas Belanda dengan 4 penampilan yang sudah dilakukan. 2. Miliano Jonathans, Vitesse. Miliano Jonathans adalah pemain kelahiran Arnhem, tanggal 5 April tahun 2004 dan kini bermain untuk klub kota kelahirannya, Vitesse. Sejak musim tahun 2022 sampai tahun 2023, Miliano Jonathans sudah masuk ke skuad senior Vitesse meskipun masih harus menunggu kesempatan debut di Eredivisie. Berposisi sebagai gelandang serang, namun Miliano Jonathans juga bisa dimainkan sebagai pengisi sayap baik kanan maupun kiri. 3. Tristan Gooijer, Ajax U21. Pemain ini sebenarnya mendapat panggilan timnas Belanda U21, di usianya yang masih 18 tahun mengawali karirnya di Almere City. Perkembangan Gooijer terbilang cepat, ia langsung menarik minat Ajax untuk merekrutnya di pertengahan tahun 2022 lalu. Peluang menembus skuad utama Ajax terbilang terbuka lebar, dengan postur mumpuni sebagai bek yang memiliki tinggi 180 cm.